Saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana akidah sebenarnya yang dimiliki oleh si guru gembul. Guru gembul mempunyai akidah yang sangat-sangat membahayakan, dan saya kategorikan ketika kita mengacu kepada apa yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Sebelum Anda memulai konten ini, coba tanamkan baik-baik dalam diri Anda bahwa kebenaran sepenuhnya ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah menyampaikan sebagaimana tersebut, maka kita harus menerima sepenuhnya. Kalau dalam Al-Quran merah, ya sudah merah, hitam, ya sudah hitam. Itu adalah pesan yang harus kita tanamkan baik-baik dalam diri kita, sehingga kita tidak akan terjerumus kepada sebagaimana yang akan kita bahas dalam video berikut ini. 0,8 kita butuh 186 triplek, dan batu bata 48 apa istilahnya kubik ya. Kemudian batu koral kita butuh 30 truk. Dan pada kesempatan ini kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada berapa semen, berapa sak semen, atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan, dan surga untuk Anda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Banteng Akidah dimanapun Anda berada. Video yang tertunda kemarin karena pengaruh ya emosional kami ya, ketika mendengar berita duka atau ujian musibah kepada saudara kita di Malang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum semuanya. Langsung saya akan masuk kepada apa yang menjadi unek-unek kami, menjadi kekhawatiran kami. Kekhawatiran terhadap pengaruh yang dilakukan oleh si guru gembul dengan bermacam upaya untuk mengerdilkan syariat, dan juga berbagai macam upaya untuk berfantasi di dalam soal agama, wabil khusus di dalam persoalan akidah. Kita berislam itu mempunyai beberapa ring atau beberapa garis-garis yang harus kita jaga betul. Di mana ada area yang berbahaya, ada area yang masih kita bisa tolerir. Ada berbagai macam perbedaan-perbedaan yang bisa kita terima dengan baik dan dengan diskusi. Tapi di dalam persoalan akidah itu sudah menjadi salah satu tanda-tanda atau critical emergency. Kalau misalkan kita ibaratnya di dalam mobil itu sudah tandanya merah. Nah, seperti kenapa logo warna yang kita pilih itu merah? Karena ini berbicara soal akidah. Di situ kita sudah tidak bisa memilih ketika ini adalah hak, ya sudah hak. Tidak ada yang namanya oh ini adalah milik Allah, kebenaran ini adalah apa kata Allah. Tidak seperti itu. Karena Allah sudah mencurahkan semuanya di dalam Al-Quran melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis-hadis nabawi, melalui semua hasanah di dalam Islam yang sudah diberikan kepada kita semuanya untuk kita laksanakan, bukan untuk kita preteli, bukan untuk kita kembangkan. Ini persoalan akidah. Maka istilah di dalam akidah kamusnya itu hanya dua, yaitu kalau tidak hak yaitu batil. Ma khalafal haqqa fahuwa i'tiqadun batil. Yang menyelisihi selain hak ya sudah batil, selain batil ya sudah hak. Pilihannya ada dua. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana akidah sebenarnya yang dimiliki oleh si guru gembul. Guru gembul mempunyai akidah yang sangat-sangat membahayakan, dan saya kategorikan ketika kita mengacu kepada apa yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, yaitu dia keluar dari dairatul mukminin. Dia sudah keluar dari keimanan. Kenapa? Coba Anda perhatikan video berikut ini. Dengan seluruh hati nurani saya ingin ada di sana. Saya ingin ada menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan Islam walaupun orang-orang tidak mengenalinya lagi. Oke, Islam yang benar ya? Iya, benar itu relatif. Klaim ilahi ya. Ya. Benar itu klaim ilahi, tapi sepanjang yang saya upayakan, saya ada di sana. Saya berusaha untuk ada di sana. Apakah banyak musuhnya? Haters itu banyak banget sih.
Ya, Banyak ya? Banyak. Salah ngundang kita juga ini. Iya, makanya ini kayaknya. Salah. Banyak yang request. Banyak. Dia ketika ditanyakan oleh si Dad bahwa Islam yang benar, nah dia akhirnya ragu-ragu. Coba perhatikan sekali lagi. Oke, Islam yang benar ya. Iya, benar itu Relatif. iya. Benar itu Relatif. klaim ilahi ya. Ya. Benar itu klaim ilahi, tapi sepanjang yang saya upayakan, saya ada di sana. Dia tidak langsung menjawab dan dia ragu-ragu. Malah jawabannya tidak mengatakan iya. Dia mengatakan bahwasanya, oh yang tahu besok hanya Allah. Yang benar atau tidak itu yang tahu hanya Allah. Saya hanya berusaha berada di dalam Islam, hanya berusaha berada di sana. Artinya berusaha di dalam sesuatu yang sudah dibenarkan oleh Allah. Dia tidak yakin. Ini bukan ranahnya akidah. Kalau misalkan Anda mau mengatakan bahwasanya yang tahu kebenaran itu hanya Allah, itu di luar akidah. Tapi ketika soal akidah sudah fix, kita tidak boleh mengutak-atik kembali bahwa yang benar adalah Islam satu-satunya. Bukan agama yang paling benar, tapi agama satu-satunya yang benar. Kalau misalkan yang paling benar ada sesuatu yang kurang benar, atau sesuatu kelas 2 benar juga tapi tidak begitu benar, yang paling benar Islam, itu pun salah. Nah, makanya ini betul-betul di-cut dalam persoalan akidah. Jangan berfantasi dalam persoalan akidah. Jangan menggunakan akal yang biasa Anda pakai untuk mengacaukan ajaran-ajaran Islam. Jangan. Di dalam Al-Quran sudah jelas sebagai panduan kepada kita. Ibaratnya kita menggunakan mobil atau motor atau apapun saja yang sifatnya elektrik dan lain sebagainya. Anda membeli mobil, kemudian Anda tahu yang membuat mobil ini adalah produsen. Ketika Anda menggunakan satu istilah tadi atau menggunakan satu paradigma yang Anda pakai di dalam berislam, maka kacau Anda punya mobil. Contoh misalkan, produsen sudah memberikan mobil kepada Anda. Ini kuncinya, Anda bisa jalan. Kemudian tata cara perawatannya, Anda bisa selamat. Saya kasih buku, panduan atau modul atau apapun yang diberikan, disertakan ketika Anda beli mobil. Anda pakai itu semuanya. Anda buka bukunya. Anda kasih itu penilaian-penilaiannya. Anda kasih klasifikasi-klasifikasinya. Oh, ini yang bahaya. Ini misalkan ada istilahnya hazard and risk. Bagaimana di situ ada hazard and risk dalam persoalan ergonomi, dalam persoalan pemakaian, kemudian kimianya, dalam unsur-unsurnya. Yang bahaya di mana? Misalkan jangan memasukkan apapun kepada tangki mesin yang berisi oli, diisi air misalkan. Ini sudah menjadi salah satu critical warning ketika Anda mau dekat-dekat dengan pengisian di oli ini. Harus betul-betul oli yang diisikan. Kalau misalkan Anda kasih air keras atau Anda kasih air ledeng atau apapun namanya, selesai Anda punya mobil, rontok Anda punya mesin. Percaya saya, ini adalah sunnatullah yang sudah Allah tunjukkan kepada kita, bahwa apalagi dalam persoalan agama yang betul-betul menjamin bagaimana kita selamat di dunia dan akhirat. Akidah adalah persoalan yang sudah lebih merah warningnya daripada emergency critical yang lain. Ini satu catatan buat Anda. Maka saya gambarkan tadi dengan mobil dan buku panduannya, kita kembali kepada Islam. Islam sudah diberikan satu kitab yang bernama Al-Quran. Di situ dijelaskan oleh Allah, dicurahkan sepenuhnya bahwa ini yang hak, ini yang batil. Lalu Anda masih mengatakan, oh ini yang tahu kan hanya Allah. Ini ada Al-Quran. Ngapain Allah memberikan Al-Quran? Buat apa baginda Rasul SAW mengajarkan Al-Quran dan Sunnah? Memberikan satu ungkapan kepada umatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Bagaimana ini sudah saya sempurnakan, ini sudah sempurna, ini sudah tinggal jalankan. Dan yang diridhoi satu-satunya yaitu adalah Islam, yang diriwayatkan oleh para sahabat kepada kita semuanya. Ini dari hadis Nabi dan mengutip dari Al-Quran, membacakan di dalam Al-Quran. Maka jangan sekali-kali membuat satu kegaduhan dengan mengajak orang lain untuk gaduh dengan opini-opini Anda, mengembangkan seolah-olah Islam yang seperti ini. Bagaimana Islam mundur? Bagaimana Islam mundur? Anda lihat hari ini dengan kacamata yang positif lah. Jangan yang negatif-negatif. Kalau misalkan kita hidup di dunia mengatakan, oh ini negatif-negatif, berarti kacamata Anda negatif. Ketika Anda mau mengatakan, oh ini positif, berarti kacamata Anda positif. Maka sekali lagi, Anda harus mengetahui apa yang menjadi resep kehidupan. Kehidupan itu akan sekali sangat bermakna ketika Anda memberikan makna dan arti. Tapi kehidupan itu tidak akan sama sekali bermakna kalau misalkan Anda tidak memberikan makna atau arti yang positif. Ini berpikir positif lah.
Anda mengaku berpositif, maju dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya Anda mengkerdilkan Anda sendiri dengan mengotak-atik namanya agama dan sunnah. Coba perhatikan, ini logis. Anda bermain logika, saya bermain logika. Ketika Anda mempunyai mobil, Anda tidak pakai itu panduan, maka selesai Anda punya mobil, rontok Anda punya mesin mobil dan tidak bisa terpakai. Anda punya agama, Anda misalkan mau betul-betul milih Islam, tidak yakin dengan Islam, misalkan, ya sudah, jangan pilih Islam. Ketika Anda yakin dengan Islam, ya sudah pilih. Kalau misalnya ragu, jangan dulu. Masa kalah dengan umatnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Ketika mereka benar-benar ragu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak mengatakan, apa kata mereka? Inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Saya sudah tidak ikut karena saya masih ragu. Ini kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang menjadi tendensi daripada akidah yang kita pegang hari ini. Sangat banyak berjubel di dalam Al-Quran bagaimana Allah menitipkan, Allah menekankan kepada kita bahwasanya Islam yang benar. Ini panduannya, ini dasarnya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil Islam. Innad dina, inna. Ini betul-betul luar biasa ditekankan oleh Allah dengan taukidnya, innad dina indallahil Islam. Itu sudah betul, itu sudah benar-benar, ini sudah betul-betul yang menurut Allah yang benar satu adalah Islam. Jangan misalkan sudah dikasih tahu begitu masih, oh belum tentu. Kita hanya berusaha, yang tahu hanya Allah. Ini sudah Allah yang ngasih tahu, gitu loh. Apakah Anda menafikan adanya Al-Quran? Apakah karena Anda misalkan saya perhatikan dari dulu sampai sekarang Anda tidak ada yang namanya madhab ini, semuanya ini adalah relatif, yang tahu hanya Allah. Astagfirullah. Madhab semuanya itu yang dipegang adalah bagaimana dia menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sudah dituturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan mulyana baginda Nabi SAW yang benar ini, gitu loh. Jadi ini yang membuat orang-orang gagal fokus, terutama orang-orang awam yang tidak mempunyai dasar ketika dia harus berbicara tentang akidah. Dia hanya bisa membaca Al-Quran dan terjemahannya. Dia tidak membaca apa yang menjadi penjelasan para ulama-ulama yang ahli di dalam bidang tersebut. Misalkan bagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Dijelaskan, dijabarkan bahwa itu adalah ikhbaru minallahi ta'ala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar, memberikan pemberitahuan kepada kita semuanya bahwa agama selain itu tidak benar, selain Islam tidak benar, tidak diterima menurut Allah Islam. Maka kesimpulan dari itu semuanya, kalau misalkan kita masih ragu, ya sudah, jangan berislam. Anda harus belajar dulu, yakinkan dulu. Islam tidak ada paksaan untuk masuk ke dalamnya. La ikraha fid din. Ini yang biasanya juga dipakai untuk memaksakan kehendaknya orang lain, misalkan dipakai siapa itu orang-orang liberal, misalkan ini kan pendapat saya, ini kan pendapat saya, ini kan menurut madhab ini, oh, itu kan menurut madhab tersebut, itu kan menurut ulama, kan sama-sama manusia. La ikraha fid din, tidak ada paksaan saya harus mengikuti pandangan dan prinsip madhab tersebut. Ini bukan masalah ikut pendapat, bukan. Ini di dalam persoalan keyakinan, bagaimana kita yakin terhadap Islam, ya sudah ikut. Ketika Anda tidak yakin, maka Anda sudah masuk di dalam kategori di luar daripada daerah keimanan. Asyakku la yu'addu mu'minan bal huwa kharijum min dairatil iman. Itu semua keluar dari keimanan, dari wilayah keimanan ketika kita mulai ragu. Ini perhatikan, catat baik-baik bahwa akidah itu adalah arti daripada ikatan yang kuat, tidak boleh dibuka sedikit pun saja, tidak boleh longgar sedikit pun saja, yaitu akidah, yaitu bagaimana kita membawa satu ajaran Islam, menerapkannya dengan baik, al-umurud diniyah allati yajibu 'alal muslimi ay yu'mina biha. Jadi bagaimana kita memegang betul-betul, diikat itu semuanya, ajaran-ajaran Islam yang paling utama adalah soal akidah, bagaimana kita harus menjalankannya, sebagaimana orang mukmin melakukannya dengan keyakinan, wa takunu indahu yaqina la yumazijuhu syak, tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Anda belajar deh sejarah yang benar, bagaimana para sahabat mempertahankan akidahnya. Ketika sahabat Bilal bin Rabah, bagi beliau ketika diinjak-injak, bagian ditimpuk dengan batu, digoreng di atas pasir yang panas luar biasa,
tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Siapa Tuhanmu? Kembali kepada agama asalmu. Tidak, ahad. Agama yang paling benar adalah Islam. Agama yang benar maksud saya adalah Islam. Allah, Allah, ahad, ahad. Bukan siapa Tuhanmu? Kalau tidak kamu bunuh. Oh ya, saya pikir-pikir dulu. Tapi yang tahu sebenarnya menurut ya Allah lah, atau Tuhan yang paling tahu, bukan saya. Saya hanya berusaha. Timpan kalau misalkan berpikir seperti itu di dalam persoalan akidah. Semoga kita dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul belajar dengan benar Islam yang seperti apa yang kita anut. Maka Anda semuanya pengikut guru gembul, Anda tidak perlu baper deh. Anda pelajari aja dulu, belajar bagaimana pertimbangkan soal akidah itu, bagaimana ranahnya, fikih itu yang mana, ranahnya yang harus dikembangkan dalam khazanah keislaman itu yang mana. Jadi Anda supaya tidak tersesat dan tidak tergelincir kepada kemungkaran dan kekafiran, sebagaimana keraguan ketika ada di dalam diri kita. Jangan sekali-kali Anda berkata kalau persoalan akidah yang tahu itu hanya Allah. Apakah Islam itu yang paling benar? Oh, itu sih kita berusaha saja untuk selalu benar, yang tahu hanya Allah. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga dijauhkan kita dari sikap-sikap seperti itu. Allah tunjukkan, Allah tuntun, Allah bimbing kita dan anak cucu kita menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah saya sampaikan, Anda terima atau tidak, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.